Perkenalkan, nama saya Jimmy Saputra Sinaga dengan NPM F1A024034. Saya akan menjelaskan skrip tentang halaman login. Skrip sederhana berbasis HTML, CSS, dan JavaScript. Di dalamnya terdapat form login yang terdiri dari dua kolom input, yaitu username dan password, serta sebuah tombol login. Form ini dilengkapi dengan ikon dari pustaka Boxcon untuk memperindah tampilan input. Ketika tombol login ditekan, form akan menjalankan fungsi JavaScript bernama handle login. Fungsi ini pertama-tama mencegah halaman melakukan reload dengan event private default. Setelah itu, JavaScript mengambil nilai username dan password yang dimasukkan pengguna. Kemudian, script dilakukan pengecekan sederhana jika username yang dimasukkan adalah admin dan passwordnya admin123, maka pengguna akan diarahkan ke halaman utama index.html. Namun, jika tidak sesuai, maka akan muncul pesan peringatan berupa alert yang berbunyi username atau password salah. Login ini hanya bersifat simulasi karena pengecekannya masih dilakukan dari sisi klien browser, bukan melalui database atau sistem login yang aman. Maka dari itu, skrip ini cocok digunakan untuk latihan tugas atau tampilan port type, tapi belum cocok untuk penggunaan aplikasi yang membutuhkan keamanan tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan style CSS halaman login. CSS ini digunakan untuk membuat tampilan halaman login terlihat modern, bersih, dan responsif. Semua elemen HTML diatur agar tidak memuat margin dan padding bawaan, serta menggunakan form pop-piece agar tampil lebih elegan. Bagian body dibuat memenuhi seluruh layar dan menggunakan flexbox agar form login tampil tepat di tengah layar, baik secara vertikal maupun horizontal. Latarnya diberi warna gelap untuk memberikan kesan profesional. Container form login atau login container diberi padding sudut membulat dan bayangan agar tampak menonjol di dalamnya. Judul form ditampilkan di tengah, diberi warna terang agar mudah dibaca. Setiap input username dan password diberi desain yang nyaman dilihat dan digunakan dengan latar gelap. Sudut membulat dan ikon di dalam kolom input. Ikon diposisikan secara presisi agar sejajar dengan teks input. Tombol login diberi warna biru cerah efek saat disentuh sehingga terlihat menarik dan responsif. Di bawahnya terdapat catatan kecil dengan warna abu-abu sebagai informasi tambahan untuk pengguna. Secara keseluruhan, CSS ini berhasil menciptakan tampilan halaman login yang sederhana namun menarik dan nyaman digunakan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Cindy Malau dengan NPM F1A024036. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari skrip indeks HTML. Yang pertama terdapat dari bagian judul presentasi kami tentang website portofolio kelompok 7. Yang kedua yaitu tentang tujuan website kami ini, yaitu untuk menampilkan identitas dan profil kelompok kami, dan juga menyajikan hasil proyek pembuatan website, membagi artikel seputar dengan link. Pada struktur HTML utama yaitu menggunakan HTML5 yaitu doc.jp HTML sebagai deklarasi dari dokumen, di mana pada tag HTML links menggunakan n untuk menunjukkan bahasa utama pada halaman. Terdapat pada tag head yaitu metacards UTF-8. Dari karakter UTF-nya terdapat 8. Meta sama namanya yaitu viewport, membuat halaman responsif. Pada title yaitu pada judul tab browser. Link yaitu untuk mengkoneksikan ke box icon dan file CSS index. Pada skrip selanjutnya yaitu terdapat header dan navigasi, yaitu pada header sebagai bagian atas halaman terdapat kelas sama dengan logo yaitu untuk menampilkan nama website yaitu portfolio. Pada skrip selanjutnya yaitu if kelas sama dengan bx menu yaitu id sama dengan menu icon, di mana icon ini untuk menemukan untuk tampilan dari mobile. Nav class yaitu sama dengan navbar yaitu untuk berisi link dari bagian-bagian yang akan pada home, about, question, project, dan blog. Pada navigasi aktif saat diklik atau di scroll diatur oleh dari JavaScript. Selanjutnya pada home section yaitu terdapat sambutan dan identitas yaitu hello, we are from group 7.
yaitu pada teks dinamis terdapat span kelas sama dengan multiply text, yaitu menggunakan TPJS. Pada paragraf misi kelompok ini menjelaskan dari mana komitmen dan berkontribusi pada kelompok kami. Pada akun sosial media terdapat Facebook, Twitter, X, Instagram, dan lain-lainnya untuk terhubung ke akun resmi di Universitas Bengkulu. Pada image thread terdapat image JPG, yaitu terdapat pada gambar kelompok kami. Selanjutnya pada about section, yaitu terdapat script section class sama dengan about, ID sama dengan about, dimana ini untuk memperkenalkan tim atau kelompok kami. Terdapat profilnya, yaitu pada script image. Yang selanjutnya yaitu pada judul About Us dan subjudul Student of the Mathematical Study Program. Pada isi paragraf ini menjelaskan kerjasama dan kontribusi setiap kelompok kami, yaitu yang beratasnamakan Tiara Sinaga, Jimmy Sinaga, dan Cindy Malau. Pada tombol Read More, fungsinya yang berikutnya yaitu question section. Terdapat script yaitu section class sama dengan service, ID-nya yaitu question. Pada slide ini menjelaskan pertanyaan apa yang membuat Anda memilih program dari studi matematika. Bahwa dari pertanyaan tersebut terdapat 3 jawaban atau service box dari setiap kami anggotanya, yaitu dimana Jimmy menjawab tentang tantangan intelektual dan kepuasan dalam menyelesaikan dual soal. Pada Cindy menjelaskan tentang pemahaman dunia dan pengambilan keputusan, dan Tiara untuk menganalisis dan solusi dari aljabar. Masing-masing kelompok dilengkapi dengan icon dan tombol Read More. Pada project session terdapat script section kelas sama dengan portfolio, ID sama dengan project. Di sini menampilkan 4 gambar, yaitu indeks HTML, terdapat struktur HTML-nya. Pada style class terdapat desain tampilannya. Pada script JS terdapat interaktivitasnya. Dan selanjutnya itu pada tampilan awal website. Dan script selanjutnya itu DEV class atau portfolio layer, yaitu untuk munculnya saat hover, berisi dari judul, deskripsi, dan icon link extra. Selanjutnya pada blog section terdapat script yaitu section class sama dengan blog, ID sama dengan blog, dimana ini untuk menampilkan artikel, dimana terdapat 3 artikel, yaitu yang pertama belajar matematika dengan efektif, yang kedua peran matematika di dunia teknologi, dan yang ketiga yaitu matematika dan kecerdasan buatan. Dibuat dalam elemen artikel, responsi, dan rapi. Pada paragraf ini berisi informasi dan tips edukatif, dan tombol Read More yaitu opsional untuk navigasi selanjutnya atau script selanjutnya. Selanjutnya yaitu pada footer dan JavaScript, yaitu terdapat footer untuk mengcopyrightnya, dan juga tombol kembali ke atas yaitu menggunakan BX up, row alt. Pada JavaScript yaitu terdapat scroll reveal untuk membuat animasi saat elemen muncul ketika di scroll, dan TPJS yaitu untuk animasi ketik pada home section multi text. Pada script JS dapat kita custom sendiri, yaitu terdapat toggle menu mobil, menambahkan kelas aktif pada navbar saat di scroll, dan terdapat inisialisasi efek TPJS dan scroll reveal. Perkenalkan, nama saya Tia Hanatama Sinaga dengan NPM F1A024003. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah script JavaScript yang membuat website jadi lebih interaktif dan menarik. Script ini mencakup animasi saat scroll, efek dinamis, dan juga interaksi pada navbar serta menu mobile. Pertama, kita pakai library scroll reveal untuk membuat elemen-elemen muncul dengan animasi ketika pengguna mengguli halaman. Pada scroll reveal terdapat distance atau seberapa jauh elemen bergerak sebelum muncul, lalu ada duration, lama animasinya, lalu ada delay dengan jeda sebelum animasi dimulai. Selanjutnya ada easing, gaya animasi, lalu ada reset pause, artinya animasi hanya terjadi sekali, tidak berulang saat di scroll kembali. Bagian ini mengatur gaya dasar animasinya, seberapa jauh elemen bergerak, seberapa lama animasinya, dan apakah animasi akan berulang saat penggunaan scroll bolak-balik. Selanjutnya ada home selection. Setiap bagian website seperti home, about,
service, project, dan blok diatur supaya elemen-elemennya muncul dari arah tertentu dengan delay yang berbeda. Elemen H1 di bagian home akan muncul dari kanan dengan jeda 500 ms setelah pengguna scroll ke sana. Selanjutnya di bagian ini kita pakai library Type.js supaya ada teks dinamis seperti mengetik otomatis. Selanjutnya script navbar, yaitu saat pengguna menggulir ke bawah, warna atau gaya navbar akan berubah agar lebih jelas atau terlihat stylish. Jika scroll Y atau jarak scroll lebih dari 50 ps, maka kelas scroll header akan ditambahkan ke header sehingga kita bisa ubah tampilannya pakai CSS. Selanjutnya ada script scroll spy. Script ini cek bagian mana yang sedang terlihat di layar, lalu memberi kelas aktif ke link navbar yang sesuai. Dan terakhir ada menu mobile. Script ini membantu navigasi di layar kecil. Setelah klik menu akan otomatis ditutup agar tidak menutupi layar. Selanjutnya saya akan mempresentasikan script dari style CSS. Style CSS berfungsi untuk mengatur tampilan atau desain dari elemen-elemen HTML dalam sebuah website. Pada bagian headset dasar terdapat properti margin 0 dan padding 0 yang berfungsi untuk menghapus jarak default antar elemen. Kemudian, properti bold sizing, bold dan box digunakan untuk memastikan bahwa padding dan border tidak menambah ukuran total elemen. Selanjutnya, font family disetel ke province agar seluruh teks menggunakan font tersebut. Selanjutnya, pada bagian body diberi alat belakang hitam pekat, teks berwarna abu terang, line height untuk mengatur spasi antar baris, dan scroll behavior smooth agar proses scroll saat klik link menjadi halus. Untuk elemen link, warnanya disetel menjadi emas. Saat diarahkan kursor, warnanya berubah menjadi marun dengan transisi selama 0,3 detik untuk memberikan efek perubahan warna yang halus. Selanjutnya, pada bagian header dan navigasi digunakan position fix agar elemen tetap menempel di atas saat halaman di scroll. Jet-index 1000 memastikan header selalu berada di depan elemen lainnya. Layout diatur menggunakan flexbox untuk membuat susunan elemen secara horizontal, serta terdapat garis bawah berwarna emas sebagai pemisah atau aksen. Untuk icon menu digunakan display none agar disembunyikan secara default di tampilan desktop. Icon ini nantinya akan ditampilkan melalui media query saat tampilan berada di layar kecil. Selain itu, terdapat pengaturan font size untuk menentukan ukuran icon. Selanjutnya yaitu pada home selection terdapat display flag untuk elemen home menjadi flag container agar bisa menata isinya secara horizontal. Yang selanjutnya itu align items terdapat center vertikal tengah. Pada justify content space between terdapat jarak antara konten kiri dan kanan dibuat sejauh mungkin. Untuk padding atas terdapat 10 rem kanan dan 8 rem kiri, bawah 5 rem. Pada main height terdapat 100 pH mengisi seluruh tinggi layar. Pada background terdapat gradient dari marun ke biru. Untuk colornya itu terdapat teks default berwarna putih. Selanjutnya ada about selection terdapat display flag untuk menyusun gambar teks sejajar. Pada warna latar yang digunakan yaitu hitam gelap, yaitu pada pagar 121212. Untuk gambar yaitu terdapat border marun dan bayangannya terdapat coklat keemasan. Pada heading dan teks, H2-nya itu memiliki judul emas, H3-nya memiliki subjudul hijau, pada P yaitu terdapat warna teks abu terang. Selanjutnya ada service, terdapat warna latar yaitu hitam gelap, dan pada judul H2-nya terdapat warna emas dan H3-nya terdapat warna hijau. Pada aux layanan terdapat flexbox horizontal dengan efek hover atau naik dan bayangan emas. Terdapat ikon besar hijau untuk judulnya emas, deskripsinya yaitu abu terang. Selanjutnya ada project terdapat gradient warna dari biru ke marun. Isi portofolio dibuat dalam bright responsive, hovernya yaitu zoom, transport, scale,
1,05. Pada layar gelap muncul di bawah gambar dengan teks emas dan hijau. Selanjutnya, bagian block selection terdapat latar belakang hitam gelap, teks abu terang. Postingan ini blok berupa grade responsive. Pada box block yaitu terdapat bayangan marun. Pada hovernya jadi bayangan emas, dan untuk judul emas dan paragrafnya terdapat warna biru.